Sejak berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, Timnas Indonesia semakin kuat dan menakutkan negara-negara di Asia Tenggara. Perkembangan pesat Timnas membuat Thailand, Malaysia, dan Vietnam gelisah. Bahkan, Madam Pang pernah memuji Timnas Indonesia, tapi percuma tak mampu kalahkan Thailand di AFF. Dengan kedatangan Maes Hilger dan Eliano, Thailand langsung bergerak cepat menemui Indonesia, mungkin ingin belajar dari King Indo. Biggest assets is the league, but I think the most important asset for the federation is the national teams. The national team should be the main focus. So our income at this year is around 30 million US. This is the biggest ever income for the federation. We put a lot of transformations in the league system, especially the referee. This is why we work with Japan Football Federations. The head of our referee is Ogawa-san from Japan, to review all the referee systems in Indonesia. But at the same time, we need also to support the daily life of our referee in terms of health insurance, salary, and also capability. We just implement this year full. We believe with a better leadership of the referee, we can also can have a better league, because our league right now number 6 in Southeast Asia. In Asia, I will say number 26. We are transforming our federations to be professional, transparent, but also we have a target KPI. No way we build only focus on the senior teams, but also it's very important to build also the U20, U17s, the league, elite pro academy, also at the same time on the grassroots systems. So this is why the governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. President Gianni and President Joko Widodo agree when I am joined the federation. So I create a roadmap and strategies and that we giving to FIFA and our governments. Luckily, when FIFA office come, next door FIBA office already open here too. At the end, I know it's not easy. We always believe the key of success transformations is the transformation of the management of the federation. My sincerity to you that I myself was so impressed about your work in terms of friends in the same region. I mean, in the Southeast Asia. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. You have 2 points, and you're going to have the important tournament on the 10 to 15 October with China and Bahrain. And I truly understand that you need to get 3 points. I think you are the 4th country in Asia that FIFA opened the office, which is a bit, even I'm new, a bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you. I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles. Keren, Thailand ingin bekerja sama dan belajar dari Indonesia. Namun, saya yakin mereka ingin mempelajari lebih dalam tentang Timnas Indonesia dan strategi pemain keturunan. Apalagi, nilai pasar Timnas Indonesia saat ini adalah yang tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat ke-8 di Asia. Gila. Market value Timnas Indonesia sekarang naik pesat menjadi 426 miliar. Ya, dengan bergabungnya Maes Hilgers dan Eliano Randers, market value Timnas Indonesia naik pesat. Terutama dengan pertambahan market value dari Maes Hilgers yang bernilai 121,67 miliar. Dengan begitu, Indonesia menjadi negara ke-8 terbesar di Asia dengan market value tersebut. Satu garis di bawah Timnas Arab Saudi yang memiliki market value sebesar 509 miliar.
Bukannya nggak mungkin beberapa bulan ke depan dengan tambahan beberapa pemain bintang yang rumornya akan bergabung dengan timnas Indonesia. Nama-nama seperti Kevin Dix, Jairo Ridwo, Emil Audero, mungkin juga Pascal Struijk dan Ole Romeni. Bukannya nggak mungkin peringkat kita akan semakin meningkat pesat lagi dari sisi market value, guys. Menurut kalian gimana? Komentarnya. Akhirnya guys, Matt Silger dan Eleanor Resder resmi pindah federasi dari KNVB ke PSSI dan siap debut lawan Bahrain nanti guys. Perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku marah dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku marah. Padahal Masdel dipersiapkan untuk bermain di Serumpun Cup guys, tapi akhirnya tidak jadi. Aduh, malu nggak tuh? Ternyata negara tetangga kita terkena scam guys, terkena scam nih guys. Gua kasih unjuk guys, gua kasih unjuk media Malaysia. Kalau misalkan dia udah seneng banget cuy, udah seneng banget guys. Nih lihat nih, gua kasih unjuk guys. Masdel berkemungkinan akan debut versus New Zealand Oktober ini. Kapten Go Ahead Eagles akan menyarung jersey Harimau Malaya, sering dipilih Eredivisie dan 11 kesebelasan terbaik mingguan. Aduh, tapi apa? Cuma dijajain doang, cuma di 1000 jajain doang, tapi kagak jadi. Padahal guys ya, jujur gue melihat berita ini agak tersedih guys. Gue jujur sedih banget guys. Padahal gue bangga guys. Gue bangga gitu ya, negara Malaysia bisa mendapatkan medal. Tapi nyatanya apa guys? Nyatanya apa? Gagal juga guys. Padahal gue nggak sabar guys. Padahal gue udah gak sabar ngeliat Masdel bermain nama negara serumpunnya guys, yaitu Relan KW. Aduh, ya nggak apa-apa guys ya, maklum ya, mau gimana lagi sih. Yang paling benar sih udah naturalisasi pemain Jepang hijau aja, itu udah pasti serumput, itu udah pasti silsilahnya ada. Malaysia heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia mencontoh kita. Ya, pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Amat doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Iya. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Amat gak main lagi kan? Tapi di bawahnya masuk banyak generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan? Oke. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih berlaku. Namanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan Matt itu gagal, tetapi saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Matt kerana at least dia ada hasrat murni untuk mewakili Malaysia. Tetapi atas sebab-sebab teknikal tadi, kita pun dah maklum bahawa FIFA tak meluluskan permohonan dia setelah proses-proses yang kita buat. Tidak dapat diluluskan, tapi macam saya cakap tadi, kita juga harus ucap terima kasih kepada dia kerana niat yang baik dia lah. Dia ada niat yang murni untuk mewakili Malaysia. Daripada situ saya berharap juga ada lagi beberapa player yang heritage player ni, maksud saya heritage player ni yang berpengkalan di luar negara ini tidak membantutkan usaha kita lah untuk meneruskan ataupun mendapatkan pemain-pemain yang terbaik ini bagi meneruskan agenda kita untuk memperkuatkan pasukan nasional. Kita terbuka sebenarnya, kita terbuka. Yang penting pada kita adalah pemain-pemain ini mempunyai cukup kualiti untuk mewakili negara ataupun mesti lebih baik daripada pemain yang kita ada lah. Memang tujuan kita pun untuk memperkuatkan pasukan negara. Jadi kita pun memang berharap, bukan sekadar ini, dan kita berharap ada pemain-pemain yang macam saya Matt ni tadi yang mempunyai hasrat dan cita-cita murni dia untuk membantu pasukan Malaysia. Dan kita lihat beberapa negara pun tengah aktif mendapatkan pemain-pemain heritage ni untuk memperkuatkan pasukan negara. Jadi bukan kata kita tak mahu ketinggalan, cuma mungkin kita kekurangan sikit faktor-faktor negara kita, mungkin kurang sikit pemain yang berdarah warisan ni di luar negara. Tapi kalau ada 1-2 lagi yang dapat membantu kita, kita amat mengalu-ngalukan dan kita sentiasa berusaha ke arah itu. FM Syabu pun termasuk 2 player Burnley tu yang dikatakan tu lah.
Itu saya kena refer kepada saya punya head of ini tadi kan. Tak berapa pasti lagi sampai mana, peringkat mana dia punya, ada dengar je, cuma tak dekat mana dokumen dia tu ini saya tak berapa pasti lagi. Biasanya dia dah pasti semua baru sampai kat kita, okey yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni kita nak hantar lagi. Biasa takat belum sampai kat kita dekat national team punya jawatankuasa tu, maknanya masih di peringkat pemerhatian diorang ataupun semakan. Begitulah tanggapan dari Federasi Sepak Bola Malaysia ketika naturalisasi Matchday Gel ditolak oleh FIFA. Namun, Malaysia tidak akan berhenti di situ. Mereka akan terus memburu pemain keturunan berkualitas grade A, agar bisa bersaing dengan Indonesia dan Asia.